Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam perang Uhud. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa dia adalah ahli neraka. Siapakah dia dan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya sebagai ahli neraka? Di perang Uhud, di tengah pasukan muslim, ada seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan. Beliau bernama Kuzman. Pada awalnya, ia tidak mau ikut bersama rombongan pasukan muslim karena ia sakit hati atas ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah ahli neraka. Karena itulah ia diam saja di rumah saat kaum muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum muslim, beberapa perempuan Bani Zafar menemuinya lalu mencela dan mengancamnya. "Hai Kuzman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah kau tidak malu? Mestinya kau merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia pergi menghindari mereka. Namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kaummu keluar untuk pergi berperang, sedangkan kau hanya duduk nyaman di rumah." Karena terus-terusan dikecam dan dikatai oleh perempuan, harga diri Kuzman terbangkitkan disertai rasa marah karena para perempuan itu terus mengejarnya. Ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang, tombak dan perisainya. Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan muslim. Ia tiba di perkemahan kaum muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merapikan barisan. Kuzman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara barisan muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak, sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia hunus pedangnya lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas. Kaum muslimin yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Kuzman dalam berperang benar-benar membuat takjub, sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan dalam ahli neraka. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum muslim. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Masafi bin Abi Tolhah. Namun lagi-lagi ia menjadi sasaran empuk pasukan muslim. Tombak yang dilemparkan oleh Hashim bin Sabit bin Abi al-Aflah itu melukai tubuh Masafi hingga ia berjalan terhuyung-huyung sambil tetap memegang panji. Karena Masafi tak lagi sanggup berdiri, panji Quraisy dibawa oleh saudaranya yaitu Al-Haris bin Tolhah. Namun lagi-lagi Hashim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Panji kaum musyrik kemudian dibawa oleh saudaranya Masafi dan Al-Haris yaitu Kilab bin Abi Tolhah yang akhirnya tewas dibunuh oleh Kuzman. Ketika itulah kaum muslimin semakin merasa takjub. Mereka memuji-muji Kuzman sambil bertanya dalam hati, mungkinkah orang seperti ini menjadi ahli neraka? Shuraih bin Khalid mengambil dan membawa panji kaum musyrik lalu bergerak cepat menuju barisan kaum muslim hanya untuk menyongsong kematiannya. Ia mati terbunuh ditebas pedang seorang muslim. Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Syawab, budak milik keluarga Abduddar. Kuzman menghadang dan menyergapnya, lalu membabat tangan kanannya. Syawab memegang panji dengan tangan kirinya. Kuzman terus mendesak lalu membabat tangan kirinya hingga Syawab memeluk panji Quraisy itu dengan dua pangkal lengannya dan melindunginya dengan punggungnya. Syawab berteriak, "Wahai Bani Abduddar, apakah kalian akan menyerah?" Kuzman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Syawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya begitu tajam cepat menembus tubuh Syawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Tolhah yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik. Kuzman terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapinya.
di telinganya masih terngiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya. Kau tak ubahnya seperti perempuan. Kaummu pergi berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah. Darahnya bergejolak panas ketika mendengar ucapan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati, lelaki pemberani dan juga petarung yang tangguh. Tak seorang pun boleh menyebutnya perempuan, dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak kaum Quraisy yang tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan muslim dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Suara kaum perempuan di kampungnya itu terus terngiang seakan-akan tak pernah lenyap dari gendang telinganya. Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya. Ketika kaum muslim merasa kemenangannya telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang. Sementara Kusman masih terus menyerang kaum Quraisy. Pedang Kusman patah setelah ia berperang cukup lama sehingga ia berteriak, "Kematian lebih baik daripada kabur di medan perang." Hai orang Aus, bertarunglah kalian sampai mati dan lakukan seperti yang aku lakukan. Kemudian ia berlari cepat menyerbu pasukan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata, ia pasti terbunuh. Namun tak lama kemudian ia terlihat keluar lagi dari barisan musyrik dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Lalu ia kembali lompat dan menyerbu barisan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata lagi, ia pasti terbunuh kali ini. Tetapi tak lama kemudian ia muncul dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Tak lama berselang, Ka'ab bin Malik yang mendapatkan luka cukup serius ketika pasukan Quraisy menyerang balik. Melihat Kusman keluar lagi dari barisan orang musyrik lalu lompat menghadang Khalid al-Alam al-Uqaili, keduanya bertarung dan Kusman masih terlalu tangguh bagi Khalid. Tidak butuh waktu lama, Kusman menebaskan pedangnya membabat leher Khalid hingga ia jatuh terkapar. Sebelum Kusman membunuhnya, Khalif al-A'lam al-Uqaili menyerang kaum muslim sambil berteriak, "Kumpulkanlah mereka sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembalaan." Khalif al-A'lam al-Uqaili yang mengenakan baju zirah dan helm perang, ia berteriak lagi, "Wahai Quraisy, jangan membunuh Muhammad. Tangkap dan tawanlah ia hingga kita mengetahui apa yang bisa ia lakukan." Setelah membunuh Khalid al-A'lam al-Uqaili, Kusman mengambil pedangnya lalu beranjak pergi. Lalu ia melihat seorang penunggang kuda Quraisy yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua matanya. Kusman loncat menyerang dan menyebetkan pedangnya hingga penunggang kuda itu jatuh tersungkur. Ternyata orang itu adalah Al-Walid bin Al-Ash bin Hisham Al-Makhzumi. Saat pasukan muslim mulai merapikan lagi barisannya setelah dilanda kepanikan akibat serangan balik kaum Quraisy yang menghancurkan mereka, Kusman masih bertarung. Ia mengayunkan pedangnya ke setiap musuh. Hingga saat itu ia telah membunuh 7 orang Quraisy dan ia sendiri mendapatkan cukup banyak luka. Ketika pasukan muslim mulai merapikan barisan, Kusman bertemu dengan Qatadah bin Al-Nu'man yang menyapanya dan berkata, "Hai Abu Al-Ghaidaq." Kusman berkata, "Ya, ini aku." Qatadah bin Al-Nu'man berkata, "Kuucapkan selamat kepadamu karena kau mendapatkan kesyahidan." Kusman berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tapi aku berperang semata-mata demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya." Suara Kusman terdengar lemah dan terbata-bata. Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah hingga wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin lemah. Wajahnya mengiris menahan rasa sakit yang hebat. Akhirnya, karena merasa tak tahan lagi, Kusman mengambil sebatang anak panah lalu menusukkan ke dadanya sendiri dengan anak panah itu. Lalu ia pun mati karena bunuh diri. Jadi benarlah ucapan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Kusman bahwa ia adalah ahli neraka. Dan inilah sedikit kisah tentang Kusman, salah seorang yang bertarung di medan perang namun dia tidak mendapatkan kesyahidan dan bahkan dia menjadi ahli neraka. Apa kesalahannya? Dan mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.